Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan project REST API dengan menggunakan Node.js, kontainer Docker, dan kemudian database MySQL. Pertama-tama kita pastikan Docker-nya berjalan, ada engine running, kemudian XAMPP-nya untuk Apache dan MySQL-nya berjalan. Untuk Dockerfile adalah kode-kode yang memuat perintah-perintah ketika aplikasi dikontainerkan atau di wrapping akan bersama dengan perintah-perintah instalasi. Jadi di device lain akan menjalankan perintah yang sama sehingga tiap device akan menghasilkan tampilan yang sama. Di sini ada Docker Compose, bagaimana tiap aplikasi memiliki service yang lebih dari satu, seperti milik saya, ada Container Express _app, itu untuk aplikasinya, kemudian ada MySQL Database, itu untuk akses ke GUI phpMyAdmin, dan juga ke database-nya. Lalu ada phpMyAdmin-nya, dengan container name pma_container. Kemudian ada network, was-network, itu untuk komunikasi antar kontainer. Disertakan database ask.sql, ini nanti ketika kita akses GUI phpMyAdmin-nya diimport dan akan membuat tabel dengan data-data atau ketentuan yang sama. Lalu ada data default, ada name, ada nama, dan juga jurusannya. App.js ini akan memuat hal-hal yang kita perlukan untuk pengujian endpoint REST API di Postman, seperti ada post untuk login, kemudian ada get untuk menampilkan data seluruh mahasiswa, kemudian ada put ketika nanti ada mengubah nama atau jurusan, memerlukan parameter ID misalnya, kemudian delete juga. Lalu ada git ignore, karena nanti akan di-push ke GitHub. Ada modus, kemudian ada database.js, ini dia variable environment, dia membantu bagaimana database-nya dengan koneksinya. Lalu ada continuous integration di GitHub Actions. Di sini ketika kita melakukan push atau pull branches pada main atau master, akan langsung men-trigger hal-hal seperti yang pertama, nanti ada checkout repository-nya, yang main masternya, kemudian nanti mereka akan set up lingkungan Node.js-nya dengan versi 18-nya, kemudian menginstal dependencies yang ada pada aplikasi, dan kemudian baru mereka boot Docker image-nya. Seperti itu. Kita langsung saja. Yang pertama, untuk melakukan cek, kita bisa langsung menggunakan Docker Compose up -d-build. Ini membuat image dari ketiga kontainer. Di sini tertulis image UAS, app web-nya sudah terbuat, network-nya terbuat, ketiga kontainernya dijalankan. Kemudian kita cek kondisinya dengan Docker PS. Di Docker PS ketiganya ada nih, kliknya 15 detik yang lalu statusnya up atau nyala. Kemudian kita cek ada port-portnya. Sekarang kita beralih ke localhost, kita ke http _localhost 8081, kemudian
username-nya dan password kita isikan yang sudah kita tuliskan. Ada di bagian database JS ini, username-nya root, passwordnya. Sudah masuk. Ketika baru pertama kali membuat database-nya, Anda perlu melakukan import pada bagian ini, memasukkan file database.sql. Karena saya sudah ada, dia nanti akan memiliki data default yang sudah dituliskan. Kemudian kita langsung cek ke bagian Postman. Pertama kita lakukan login dahulu. Coba kita send. Dengan header body, kita masuk ke name, lalu nama. Name bisa menyesuaikan, kita cek. Oh, dia login berhasil. Coba kalau namanya salah. Gagal, login gagal, name dan nama tidak sesuai. Ada 401 another result. Ini sudah berhasil. Untuk method post, kemudian pada method get, kita ingin melihat ada berapa mahasiswanya. Ada 2. Ada jurusan informatika, sistem informasi. Kemudian kita mau ubah, misalnya namanya, dengan menyebutkan name, jurusan, dan informasi. Coba kita send. Masih belum bisa. Karena dia URL-nya ini. Nah, nih, di put, kita bagian sini, name, nama, kemudian jurusan. Dan perlu menginputkan ID. Name-nya misalnya, kemudian namanya menjadi Lutfi ZZ. Jurusannya Teknik Informatika. Coba kita send. Data mahasiswa berhasil diperbarui. Kemudian kita cek lagi, datanya sudah berubah belum? Sudah berubah. Kita cek juga di localhost. Mana refresh? Oh, ini nih. Sudah berubah juga. Kemudian coba kita del. Kita send. Sukses, data mahasiswa berhasil dihapus. Kita cek dulu. Sudah tinggal 1. Begitupun juga dengan yang di tinggal 1. Docker ini, kenapa pakai Docker Compose? Karena kita ada kontainernya 3. Kalau misalnya kita setup satu-satu, akan memakan waktu yang lebih lama. Coba kita stop. Docker Compose stop. Nah, stop ini maksudnya seperti ke pause ya. Mereka tidak akan kehapus. Sehingga ketika kita jalankan lagi, mereka akan jalan lagi. Docker PS. Kontainernya nggak kenapa-napa. Tuh, create-nya masih 4 menit yang lalu statusnya dan kemudian portnya. Kemudian bagaimana jika kita mau menghapuskan image-nya? Dengan Docker Compose, kita bisa dengan melakukan Docker Compose down. Akan muncul kontainernya remove, networknya remove. Kemudian kita cek Docker PS. Sudah tidak ada. Kita pun bisa hanya menyalakan beberapa satu kontainer saja, misalnya dengan rm nama kontainernya, kemudian nanti stop lagi, kemudian di start lagi, jalankan lagi sama. Namun untuk efisiensi karena kita multi kontainer, bisa menggunakan Docker Compose. Begitu. Sekian dari saya untuk demonstrasi REST API dengan menggunakan Docker, kemudian
Node.js dan juga MySQL. Terima kasih.